Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang terhormat kepada Ibu Meta Dwi Aprianti selaku dosen pasar uang pasar modal. Lalu untuk mempersingkat waktu, saya Muhammad Kamaluddin, kelas CD Manajemen Malam, ingin mempresentasikan pasar modal syariah. Prinsip syariah dalam pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih atau dalam kategori muamalah. Lalu sejarah kelahiran pasar modal syariah di Indonesia diawali dengan diterbitkannya reksadana syariah pertama pada tahun 1997. Kemudian diikuti dengan diluncurkannya Jakarta Islamic Index sebagai indeks saham syariah pertama yang terdiri dari 30 saham syariah paling liquid di Indonesia pada tahun 2000. Lalu apakah kegiatan pasar modal syariah halal? Ya, tentu halal. Karena pada dasarnya kegiatan pasar modal yang merupakan kegiatan penyertaan modal atau jual beli efek saham, sukuk, dan yang lainnya termasuk dalam kelompok muamalah. Sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Kegiatan muamalah yang dilarang adalah kegiatan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur goror, riba, maisir, niswah, maksiat, dan kezaliman. Lalu kegiatan apa saja yang dilarang? Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah sesuai fatwa DSN MUI nomor 80/DSN MUI /3/2011 antara lain, yaitu maisir. Setiap kegiatan yang melibatkan perjudian di mana pihak yang menangkan perjudian akan mengambil taruhannya. Lalu goror, ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. Lalu ada riba, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Lalu ada batil, jual beli batil atau batal adalah jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya atau tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Lalu ada ikhtikar, membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya yang lebih mahal. Lalu ada tagrir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong untuk melakukan transaksi. Lalu produk dan layanan apa saja yang ada di dalam pasar modal syariah? Yang pertama, efek syariah terdiri atas efek syariah berupa saham, suku, reksadana syariah, efek beragun aset syariah. Lalu ada dana investasi real estate syariah. Lalu masih banyak efek syariah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu lagi. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa efek syariah dalam berbentuk sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya atau dalam kurung underlying aset. Apa underlying aset? Underlying aset adalah aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar penerbitan suku. Aset yang dijadikan underlying dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, proyek bangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa atau hak manfaat atas aset. Lalu ada reksadana syariah. Apa yang dimaksud dengan reksadana syariah? Reksadana syariah merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah sukuk atau instrumen syariah lainnya.
Lalu apa saja perbedaannya reksadana syariah dengan reksadana konvensional? Mari kita simak. Reksadana syariah secara pengelolaannya dikelola dengan prinsip syariah. Reksadana konvensional dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Lalu isi portofolio reksadana syariah, efek syariah misalnya saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya. Lalu dalam reksadana konvensional ada efek syariah, efek non syariah, misalnya saham dari emiten yang memproduksi alkohol, rokok, bank berbasis ribawi, dan obligasi. Mekanisme dalam reksadana syariah terdapat mekanisme pembersihan kekayaan non halal, cleansing. Kalau di reksadana konvensional itu tidak ada. Lalu yang terakhir, keberadaan Dewan Pengawas Syariah. Reksadana ada, reksadana syariah ada. Kalau di reksadana konvensional itu tidak ada. Terdapat kurang lebih 270 reksadana syariah yang beredar di dalam Indonesia. Wow, banyak sekali ya. Saya hanya menyebutkan 5 saja ya. Contohnya, yang pertama PNM Syariah yang bermanajer investasi, kan PT PNM Investment Management. Tanggal efektifnya 15 Mei 2000, yaitu jenisnya campuran. Lalu ada dana reksa syariah berimbang, dikelola oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 24 November tahun 2000. Selanjutnya yang terbaru ada syariah terproteksi Misbah Mandiri Syariah seri 217, dikelola oleh PT Mandiri Manajemen Investasi pada 22 Januari 2020. Lalu ada syariah terproteksi Bahana Al-Hami Syariah, dikelola oleh PT Bahana TCW Investment Management. Lalu yang terakhir syariah proteksi Dana Reksa Proteksi Syariah Misbah 3 yang dikelola oleh PT Dana Reksa Investment Management. Lalu saya akan memberikan informasi terkini dalam wabah corona. Walaupun dihantam wabah corona, reksadana syariah dalam terakhir ini masih tumbuh 7% per Februari 2020, yaitu menjadi 57,84 triliun, tumbuh 7% secara year to date dan naik 57% secara year on year. Reksadana syariah mengalami pertumbuhan pesat dibandingkan dengan reksadana konvensional selama beberapa waktu terakhir di Indonesia ya. Mengutip dari data website OJK, dia menuturkan bahwa dalam 5 tahun terakhir sejak lahir September 2015 hingga akhir September 2020, industri reksadana di Indonesia mengalami pertumbuhan di atas 600%. Wow, jauh melampaui pertumbuhan reksadana konvensional yang tumbuh sekitar 80% pada periode yang sama. Jadi, apakah kalian semua tertarik dalam menjalankan atau mengelola uang dalam reksadana syariah? Kalau saya sih mau, cuma belum ada uangnya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.